Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Akila, boleh? Silakan Mas, silakan ke depan. Pimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Akila, bisa duduk kembali di tempatnya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Oke. Siap? Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selanjutnya Buping mau tahu hari ini yang tidak masuk siapa ya? Berarti masuk semua ya? Alhamdulillah. Kalau gitu sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Buping mau cek dulu semangatnya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang silakan dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Sudah tahu hari ini materinya apa? Materi apa? Oke, materi pecahan. Buping mau tanya dulu, siapa pagi ini yang sudah sarapan? Oh belum, Tita belum. Kenapa Tita belum sarapan? Oh nggak sempet bangun kesiangan? Oke, besok tidurnya lebih awal ya. Terus si Resi sudah sarapan pagi ini? Sudah pakai apa? Nasi goreng. Oke, berarti ada yang belum sempat sarapan, ada yang sudah sempat sarapan. Jadi kalau misalkan belum sempat sarapan, bawa bekal dari rumah dibawa ke sekolah ya. Boleh makan pada saat istirahat. Jadi fokus kalau perutnya kenyang, jadi kita fokus mengikuti pembelajaran. Kalau lapar nanti nggak fokus gitu ya. Mulai besok yang belum sempat bisa bawa bekal. Oke. Terus kemudian siapa yang sudah membaca materi pecahan hari ini tadi malam? Belum sempat? Sally sudah membaca? Belum, kenapa? Oh, enggak sempat. Oke. Clara sudah membaca? Sudah. Jadi usahakan sebelum mengikuti pembelajaran setiap malam harus sudah membaca materi hari ini. Iya, betul. Oke. Jadi bagi yang sudah membaca, Buping pengen tahu hari ini kita akan belajar apa? Tentang apa? Pecahan. Oke. Nah, nanti di pembelajaran Buping akan menayangkan sebuah video ya.
Nah, nanti apa yang kira-kira akan kita pelajari? Kita belajar apa sih hari ini? Konsep pecahan. Jadi dari tayangan video nanti kita akan belajar tentang konsep pecahan. Yang kedua, nanti Buping akan membagikan kertas lipat yang sudah Buping aksir ini. Ya, oke. Nah, kira-kira kita akan belajar apa tentang pecahan. Pecahan yang bagaimana yang akan kita pelajari hari ini? Pecahan senilai, betul. Jadi dengan kertas lipat ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Oke. Yang ketiga, kita akan Buping punya soal, beberapa soal. Nanti kalian akan mengerjakan kan? Berarti kita akan apa? Memecahkan soal tentang apa? Tentang pecahan. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah belajar tentang konsep pecahan. Yang kedua, kita akan belajar dengan kertas lipat. Kita akan belajar pembelajaran pecahan senilai. Yang ketiga, kita akan memecahkan soal tentang apa? Tentang pecahan. Oke, baiklah. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, siap? Siap. Oke, baik. Buping akan menayangkan video tentang pecahan. Disimak baik-baik ya. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. A merupakan 9 dan B merupakan 10. Kita coba perhatikan gambar kisah tersebut. Kisah tersebut merupakan satu bagian yang utuh. Kemudian kita potong menjadi dua bagian. Yang pertama besar. Nah, satu bagiannya itu kita makan. Bagaimana kalau memasukkan bagian yang itu dalam pecahan? Kita akan coba menentukan bagian yang masih tersisa. Oke, kita lihat berapa bagian sisa pizza yang belum dimakan. Ya, sisa pizza yang belum dimakan adalah satu bagian dibagi dengan keseluruhan pizza tadi. Ya, keseluruhan pizza tadi ada dua bagian, sehingga bisa kita tuliskan 1/2. Pecahan tersebut dibaca 1/2. Kita coba perhatikan contoh berikutnya. Masih dengan gambar yang sama, yaitu ada gambar pizza. Kita akan menentukan berapa bagian dari pizza yang masih tersisa. Kita coba hitung berapa bagian pizza yang masih tersisa. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bagian pizza dibagi dengan keseluruhan bagian pizza. Dan keseluruhannya sudah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keseluruhannya ada 8 bagian. Jadi 5 itu disebut sebagai pembuat dan 8 itu disebut sebagai penyebut. Kita baca 5/8. Contoh berikutnya. Di situ ada sebuah gambar lingkaran. Kita akan menentukan pecahan yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Kita akan menentukan pecahan untuk bagian yang diakhir. Kita coba hitung berapa bagian yang diakhir. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diakhir. Kemudian kita bagi dengan keseluruhan bagian. Berapa keseluruhan bagian sudah kita hitung? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian keseluruhannya.
Kemudian kita baca 4 per 6. 4 merupakan pembilang dan 6 merupakan penyebut. Contoh yang ketiga, kita akan menentukan bagian dari gambar yang diarsir. Kita coba hitung beberapa gambar yang diarsir atau yang berwarna hijau. 1, 2, 3. Ada 3 bagian gambar yang berwarna hijau. Dibagi dengan keseluruhan bagian. Kita hitung berapa keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian berikutnya. Sehingga pecahan tersebut kita baca 3 per 6. Artinya 3 bagian dari keseluruhan yang berjumlah 6. 3 itu merupakan pembilang dan 6 itu merupakan penyebut. Jadi kita harus ingat bahwa pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Oke, baik anak-anak, tadi sudah menyimak ya videonya. Oke, nah sekarang Puping ingin bertanya, apa yang dikatakan dengan pecahan? Dari video tadi sudah dijelaskan apa yang dikatakan dengan pecahan. A per B, boleh. A itu apa? Pembilang. B-nya penyebut. Oke. Firda apalagi oke, pembagian bisa. Dia punya pendapat lainnya? Ada pembilang, ada penyebut. Atau bisa juga A dibagi dengan B. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Jadi misalkan kalau kalian punya semangka di rumah, kemudian kira-kira habis nggak kalau dimakan sendiri? Tidak, berarti harus dibagi dengan siapa? Dengan keluarga. Berarti kalau kalian misalkan punya satu semangka, dibagi menjadi berapa kira-kira? Misalkan dibagi dengan 6 misalkan. Kemudian kalian mengambil 3 misalkan. Berarti berapa bagian yang diambil? 3. Dari berapa bagian semangka? 6. Berarti 3 bagian dari 6 bagian. Oke. Nah, selanjutnya Puping akan membagikan kertas lipat. Kertas lipat ini sudah diarsir ya. Nah, nanti kita dari kertas lipat ini akan membuat pecahan yang senilai. Kita akan mengecek mana yang senilai dan bukan senilai ya. Oke. Baik, Puping bagikan dulu. Oke, sudah? Semua kelompok sudah? Oke, nah, jadi kelompok ini Puping bagi menjadi 4 kelompok, satu kelompok masing-masing 4 orang. Nah, kelompok ini berdasarkan asesmen awal yang sudah kita lakukan pada saat awal pembelajaran dulu ya. Jadi kelompoknya sudah terbentuk seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita akan menyimak materi yang Puping sampaikan lewat PowerPoint ya. Disimak baik-baik dulu. Baik, sudah terlihat? Oke, baik ya. Materi kita hari ini adalah pecahan senilai. Oke. Selanjutnya, tentu saja pokok bahasan kita adalah menentukan pecahan senilai. Selanjutnya coba dicek di sini. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan ya. Jadi ketika tadi Puping bertanya pecahan apa? Pembagian bisa, apalagi tadi A per B bisa, pembilang penyebut bisa. Tapi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Oke, kemudian di sini kalian lihat coba
ada berapa kotak di sini? Dua. Yang berwarna hijau ada berapa? Satu. Berarti yang berwarna hijau adalah satu bagian dari dua bagian. Kalau ditulis dalam pecahan menjadi 1/2. Oke. Di bawahnya ada berapa kotak di sini? 4. Oke. Yang berwarna hijau berapa? 2. Berarti ada berapa? 2 bagian dari 4 bagian. Kalau dituliskan menjadi 2/4. Oke. Kotak yang ketiga ada berapa bagian? 4. Yang berwarna hijau berapa? 3. Berarti 3 bagian dari 4 bagian. Oke, bagus. Selanjutnya kotak yang terakhir. Ada berapa bagian di sini? 8. Yang berwarna biru berapa? 2. Maka 2 bagian dari 8 bagian. Oke, kalau dituliskan dalam pecahan menjadi 2/8. Oke. Selanjutnya, nah pengertiannya. Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang berbeda, dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Jadi misalkan 1/2 bisa jadi mempunyai pecahan yang senilai lain. Jadi pecahannya berbeda, tapi bernilai sama, gitu ya. Oke, kita cek yang ini. Contoh pecahan senilai. Di sini Bu Ping punya kotak-kotak yang sudah diarsir. Yang pertama, kotaknya ada berapa? 2. Oke, yang berwarna hijau ada 1. Berarti 1/2. Yang kedua, 4 kotak yang berwarna biru, berwarna hijau 2. Berarti 2/4. Oke, selanjutnya kotak yang ketiga berapa bagian? 8. Yang berwarna hijau 4. Berarti 4/8. Nah, setelah itu kita cek di sini 1/2, 2/4 sama 4/8. Pecahan senilai kah? Iya. Dari kotak yang diarsir ini besarnya sama, luasnya sama. Tapi kalau dilihat dari sini, pengalinya harus sama seperti pengertiannya tadi. Jadi ketika ini dikalikan dengan 2, maka pembilang dan penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2 agar menjadi senilai. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah soal. Jadi Sari dan kakaknya itu hobinya membuat lingkaran. Gitu. Nah, si Sari membuat lingkaran ya terdiri dari 6 potong. Kemudian Sari mengambilnya 4. Gitu. Kemudian kakaknya Sari membuat 3 potong. Jadi lingkarannya dipotong menjadi 3. Ya, oke. Terus kemudian diambil 2 oleh kakaknya. Bisa dibayangkan? Oke, ya. Nah, kemudian perhatikan dari soal ini. Kira-kira kalau dibuatkan menjadi lingkaran menjadi apa? Gitu ya. Oke, selanjutnya next slide. Oke, nah, lingkaran A ini tadi punya siapa? Sari. Punya Sari. Oke, lingkaran yang B punya kakaknya Sari. Jadi dari soal tadi kita gambarkan menjadi seperti ini. Si Sari itu punya lingkaran, kemudian dibagi menjadi 6. Setelah itu diambillah 4. Maka yang diambil Sari adalah 4/6 bagian. Kemudian yang B punya kakaknya si Sari. Oke. Tadi dibagi menjadi berapa? 3. Jadi 3. Yang diambil adalah 2. Berarti menjadi 2/3.
2/3. Jadi yang ini adalah 4 bagian dari 6 bagian. Kemudian yang lingkaran B. Oke. Selanjutnya, nah sudah Puping bagikan kertas lipat? Oke, sudah diarsir? Sudah. Oke, baik. Sekarang coba dilihat kertasnya. Dari kertas seperti ini silakan ditekuk menjadi 2. Ya, oke. Silakan ditekuk menjadi 2. Nah, yang diarsir berapa itu ya? Berapa bagian? Menjadi berapa bagian ketika ditekuk ini? 2. Menjadi 2. Kemudian yang diarsir berapa? 1. Oke, berarti yang diarsir berapa bagian dari berapa bagian? 1 bagian dari 2 bagian. Oke, ditekuk lagi menjadi 4. Coba ditekuk lagi menjadi 4. Nah, ini tadi ya. Jadi setelah setengah tadi ditekuk menjadi 2, sekarang ditekuk lagi menjadi 4 bagian. Oke, kalau sudah menjadi 4 bagian, sudah? Silakan dibuka semuanya. Dilebarkan lagi seperti di awal. Nah, sudah? Oke, kalau sudah sekarang berarti yang diarsir berapa bagian? 2. Dari berapa bagian? 4, ya kan? Berarti yang diarsir /2 bagian dari 4 bagian. Atau kalau dituliskan menjadi 2/4. Oke. Nah, sekarang Puping punya soal 2. Soal yang pertama, apakah 1/2 senilai dengan 1/4? Soal yang kedua, apakah 1/2 senilai dengan 2/4? Ya, oke? Kita cari jawabannya bersama-sama. Puping mau denger dulu tepuk semangatnya. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita kembali lagi ke sini. Yang pertama tadi, pertanyaan pertama adalah apakah 1/2 sama dengan 1/4? Oke, dari gambar kalian, dari kertas lipatnya ya, bisa dilihat. Di sini ada berapa kotak? Dari kertas lipatmu ada berapa kotak? 4. Oke. Kita gambarkan setengah dulu, setengah. Coba ditunjukkan setengah. Tunjukkan setengah. Bagaimana setengah yang diarsir tadi? Setengah yang diarsir tadi. Dibuka dulu setengah. Oke, setengah ya. Setengah. Nah, itu 1/2. Kemudian ditekuk lagi menjadi 4. Nah, coba cek di sini gambarnya ya. Setengah sama 1/4 itu kira-kira senilai atau tidak? Tidak. Dari kertas lipat yang kalian pakai, setengah dan 1/4 itu senilai tidak? Tidak. Kenapa tidak? Alasannya adalah karena luas gambar. Jadi 1/2 dengan 1/4 itu tidak sama. Karena luas gambar atau panjang yang diarsir tidak sama. Oke, selanjutnya. Soal yang kedua. Apakah 1/2 sama dengan 2/4? Oke, silakan dibuka lagi kertas lipatnya. Dibuka-buka lagi. Oke, sekarang coba tunjukkan 1/2 lagi. 1/2 setelah itu dilipat lagi menjadi 4. Oke, nah dari situ bisa dilihat ya, apakah 1/2 dengan 2/4 itu senilai? Senilai. Apa alasannya senilai?
Oke, jadi dari kertas lipat yang kita pakai tadi bahwa 1/2 sama dengan 2/4. Oke, selanjutnya. Nah, Puping sudah membuatkan tabel. Jadi pecahan senilai adalah 2 pecahan atau lebih yang mempunyai nilai sama. Ini adalah beberapa contoh yang merupakan pecahan senilai. Coba dilihat di sini, 1/2 senilai dengan 1/4 dengan 1/4. Ya, kemudian makin ke bawah lagi bisa sama dengan 1/6, 1/6, 1/6, berarti menjadi ini sama. Ketika daerahnya sama yang diarsir, maka mereka dikatakan senilai. Nah, di sini angkanya memang beda, tapi ketika diarsir mereka menjadi sama. Sama kan ya? Apa ada yang meleok-leok? Tidak, luruskan ya. Oke, sama kan luasnya? Sama. Jadi itu yang dikatakan pecahan senilai. Pecahannya boleh berbeda tapi sama gitu. Oke. Next slide. Oke, nah ini adalah cara menentukan pecahan senilai. Jadi kenapa 1/2 kok sama dengan 2/4? Nah, itu tadi alasannya di sini. Jadi, menentukan pecahan senilai itu ada 2 macam. Apa saja? Yang pertama, cara perkalian. Cara perkalian berarti tadi pecahan punya apa? A/B. A itu apa? Pembilang. B-nya penyebut. Nah, ketika cara perkalian, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, betul. Terus kemudian yang kedua adalah cara pembagian. Cara pembagian tadi pecahan punya apa? Pembilang dan penyebut. Kalau dibagi berarti pembilangnya dibagi, penyebutnya dibagi dengan bilangan yang apa? Yang sama, betul sekali. Oke, selanjutnya next. Nah, ini Puping punya contoh soal. Cara menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Ada soal yang pertama, 1/3. Kita cari yang senilai ya. Karena ini cara perkalian berarti pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama atau tidak sama? Yang sama. Oke. Pembilang di sini, contoh soal di sini yang 1 dikalikan dengan 2. Kemudian 3 sebagai penyebut apa pembilang? Menyebut juga dikalikan dengan 2. Menghasilkan 2/6. Berarti 1/3 itu senilai dengan 2/6. Oke, soal berikutnya. 2/5. Pembilangnya dikalikan dengan berapa di sini? 2. Berarti penyebutnya harus dikalikan dengan 2. Maka 2 kali 2 menghasilkan 4. Kemudian yang penyebutnya juga menghasilkan 10. Maka 2/5 dengan cara perkalian senilai dengan 4/10. Oke, next soal. Selanjutnya dengan cara pembagian. Berarti pembilang penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Betul. Oke. Yang atas pembilang dibagi dengan berapa ini? 2. Berarti 1. Yang bawah 6 dibagi dengan 2. Berarti 3. Maka 2/6 itu senilai dengan 1/3. Oke. Soal yang kedua, 4/10 dibagi berapa ini? 2. Oke, 4 dibagi 2 menghasilkan 2. 10 dibagi 2? 5. Jadi 4/10 senilai atau sama dengan 2/5. Oke.
Oke. Sudah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Oke, kalau sudah sekarang Buping akan membagikan LKPD ya. Akan mengerjakannya secara diskusi atau berkelompok. Oke. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silahkan berdiskusi bersama kelompok untuk menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Ada yang masih bingung? Boleh ditanyakan. Mau nanya. Oh ya, jadi ini dicek dulu ya, di gambar dicek gambarnya apakah tempat ini sama dengan ini, gitu. Jadi dicek luasnya. Boleh pakai kertas 4 yang Buping bagikan tadi, dicek luasnya sama atau tidak. Jadi boleh pakai media yang sudah kalian punya. Oke? Ya? Oke, sekarang kita cek dulu untuk selanjutnya. Angka selanjutnya. Angka selanjutnya kan 4 ini ya. Berarti berapa yang bisa menghasilkan 4? Dikali atau dibagi? Dikali. Oke, berarti untuk pembilangnya juga dikalikan. Oke, jadi seperti itu ya. Dilihat angka lanjutannya. Jadi dia pembilang atau penyebutnya dibagi atau dikali gitu. Oke, bisa? Oke, ada kesulitan? Sejauh ini bisa ya? Oke. Iya, iya juga ini. Jadi ini dicari berikutnya, 3 angka yang berikutnya senilai. Boleh menggunakan kertas lipat yang sudah dibagikan tadi untuk mengecek, boleh ya. Oke, jadi ini dicari 3 yang senilai ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Belum ada kesulitan? Oke. Ya. Boleh gantian menulisnya, boleh. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Boleh bergantian, boleh satu-satu boleh.
Nanti yang membuka siapa, yang menutup siapa, boleh. Bergantian, ditentukan saja ya nanti ya. Gimana? Ada kesulitan lagi? Bisa ya? Oke. Nanti boleh bergantian presentasinya, boleh. Dibagi saja ya. Gimana? Gimana? Yang ditanyakan? Ini 3/6, Bu. Ya, 3/6. Yang dibagi berapa? 6 potong kan ya? Diambil 3. Oke, berarti 3 bagian dari oke, cari yang senilai dari ini. Boleh pakai 2 cara tadi. Yang perkalian boleh, pembagian boleh ya, atau dua-duanya boleh. Oke, ya, ayo. Gimana saja? Yang mana? Oke, jadi ini saja bisa gini ya. Jadi ya, betul ini. Jadi dilihat kan tadi sudah punya kertas lipat kan ya. Kertas lipat ini bisa untuk mengecek ini, digambarkan di sana apakah ini luasnya sama nggak kalau di arsir. Tuh ya. Oke, jadi 1/4 itu sama nggak dengan ini gitu. Bisa gitu ya. Oke, terus kemudian yang ini 1/2, 2/4, 1/8 bisa dicek pakai kertas tadi yang belum bagikan. Nah itu cek ini apakah dia senilai atau tidak senilai gitu. Dicek luasnya sama tidak dengan yang lainnya. Ya, oke. Ya. Kelompok 4 ya. Oke. Gimana? Yang ini ya, jadi oke, dicek dulu luasnya ya. Oke, nih. Dicek luasnya bagaimana? Sama-sama. Gimana, Abi? Bisa? Selesai? Oke. Cek lagi ya. Boleh dituliskan di sini, boleh. Di sini boleh. Ya? Boleh ditulis di sini juga boleh. Kalau nah, di sini juga boleh. Bisa. Ya, boleh, bisa. Oke. Ada yang kesulitan bisa bertanya. Kuping bantu.
Dicek-cek lagi ya. Cek-cek lagi, kemudian apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, angkat tangan dulu. Ya, oke. Cek-cek lagi. Cari jawaban diskusi lagi. Ini sudah dikalikan tadi? Oke, berarti ini dikalikan atau dibagi? Dikalikan. Melihat berikutnya tadi ya? Oke. Bu, kalau ini gimana? Yang mana? Yang ini? 2 itu, kemudian next angkanya berapa? 6. Berarti dia dikali atau dibagi? Dikali. Oke. Kemudian angka selanjutnya dikali atau dibagi juga? Dikali. Oke. Berarti dikali juga ya? Oke. Kalau yang ini? Kalau ini dikali. Dikali. Oke. Ya semuanya? Oke, coba yang ini dicari lagi jawabannya. Iya, nomor 3 ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oke. Yang ini dicek ulang. Oke, ditulis di situ ya. Boleh. LKPD yang keduanya. Oke, dicek lagi yang ini. Ini coba dicek ulang lagi. Ini dikali atau dibagi? Dikali, oke. Nanti presentasi bergantian ya, dari kelompok 1 dulu. Setelah itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang terakhir. Oke. Sudah. Yang LKPD 2 sudah? Oke, bagus, sudah paham berarti ya. Kelompok ini sudah paham ya. Sudah siap untuk berdiskusi? Untuk presentasi hasil diskusinya? Oke, baik. Oke. Dicek kembali ya.
Oke, siap presentasi? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, ya, Buping mau kita relax dulu, pakai teknik stop ya. Jadi sekarang coba dilipat tangannya di dada, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, dipeluk erat tubuhnya, ditepuk-tepuk pundaknya, berikan afirmasi positif kepada pikiran kita. Oke, kita kuat, kita bisa, kita luar biasa, kita hebat, kita mampu. Peluk erat tubuhnya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas kembali, hembuskan, peluk erat tubuhnya, tepuk-tepuk pundaknya. Oke, buka matanya. Selesai. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya. Kelompok 1 sudah siap? Baik, silakan maju. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Soal 1. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Analisislah perbedaan dari kedua gambar di atas. Mana yang merupakan pecahan sesuai dan pecahan tidak sesuai. Kemudian tuliskan alasanmu. Gambar 1 merupakan pecahan tidak sesuai karena hasilnya berbeda. Gambar 2 merupakan pecahan sesuai karena luas dan gambar sama. Kita memperoleh sebuah kerja dari ini. Kita memperoleh Indonesia itu menjadi masalah. Dan dua kali memberikan kepada Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya. Kita kasih tepuk wow dulu ya untuk kelompok 1. Oke, tepuk wow. Kasih W.
kasih O, kasih W. Wow, oke, silakan kelompok yang kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Gambar 1. 1/4, 2/4. Gambar 2. 1/2, 2/4, 4/8. Analisislah perbedaan dari kedua gambar di atas. Tentukanlah mana yang merupakan pecahan senilai, dan pecahan tidak senilai. Kemudian tuliskan alasanmu. Gambar 1 merupakan pecahan tidak senilai karena luasnya berbeda. Gambar 2 merupakan pecahan senilai karena luas pada gambar sama. 2. Lintang memperoleh sebuah pizza dari Medi. Lintang membagi pizza itu menjadi 6 potong. Pizza itu akan dibagikan kepada teman-teman yang sedang bermain di rumahnya. Pizza tersebut dimakan sebanyak 3 potong. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? Tuliskan 3 bentuk pecahan yang senilai dengan jawabanmu. Oke. Pecahan yang senilai. Jadi, bagian kue yang sudah dimakan adalah 3 dari 6 bagian. Bila ditulis dalam pecahan adalah 3/6. Pecahan yang senilai adalah 1/2 dan 6/12. Demikian dari presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 4? Samakah jawabannya? Setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Oke, baik. Bisa kembali ke tempatnya kelompok 2. Kita kasih jempol dulu ya untuk kelompok 2. Oke, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan ke depan. Ya, agak ke sini. Oke. Agak ke tengah ya. Ya, biar teman-temannya semua bisa melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Gambarlah 4 buah pecahan yang menunjukkan pecahan senilai dengan yang ditunjukkan pada gambar berikut. 2/4 sama dengan 48, sama dengan 6/12, sama dengan 8/16. Walhafilah soal berikut akan membentuk pecahan senilai 2/3 sama-sama dikali dengan 2 menjadi 4/6. 2/3 sama-sama bisa dikali dengan 5 menjadi 10/15. 1/6 sama-sama dikali dengan 4 menjadi 4/26. 1/6 sama-sama dikali dengan 3 menjadi 3/18. 2/11 sama-sama dikali dengan 3 menjadi 6/33. 2/11 sama-sama dikali dengan 5 menjadi 10/55. 3/7 sama-sama dikali dengan 2 menjadi 6/14. 3/7 sama-sama dikali dengan 4 menjadi 12/28. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 mau menanggapi?
Samakah? Setujukah dengan pendapatnya kelompok 3? Setuju, sama. Oke, baik, bisa kembali ke tempatnya kelompok 3. Terima kasih. Oke, kita kasih wes mantep aja enaknya ya. Oke, yuk. Untuk kelompok 3 kita kasih wes mantep. Wes mantep. Wes mantep. Wes mantep. Caca. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan maju. Baik, agak ke tengah biar teman-temannya bisa melihat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Gambar 1, 1/4, 2/4. Gambar 2, 1/2, 2/4, 4/8. Analisislah perbedaan dari kedua gambar di atas. Tentukanlah mana yang merupakan pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Kemudian tuliskanlah alasanmu. Alasannya, gambar 1 merupakan pecahan senilai tidak sama. Alasan karena luas pada gambar sama. 2. Lintang memperoleh skala dari mimpi. Lintang membagi satu menjadi membaca. Itu akan diberikan kepada teman-teman yang sedang bermain di rumah. Pizza tersebut dimakan sebanyak 3 potong. Berapa bagian kue yang sudah dimakan? Tuliskan 3 bentuk pecahan yang senilai dengan jawabannya. 3/6 sama dengan 6/12 sama dengan 9/18. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Bagaimana? Sama jawabannya ya. Oke, baik. Kita kasih apa lagi buat kelompok 4 ini ya? Tepuk wow dulu ya. Oke, kita kasih wow dulu. Oke, tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, baiklah. Demikian tadi ya presentasi dari hasil diskusi yang telah kita lakukan. Oke, baik. Selanjutnya jawabannya sudah bagus-bagus semuanya. Jadi sudah paham ya? Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang Bu Pink kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Oh, alhamdulillah sudah paham semua berarti ya. Sudah paham. Baiklah. Kalau tidak ada yang bertanya, Bu Pink yang bertanya. Oke, tadi pecahan tadi apa tadi? A per B. A itu apa? Kemudian B-nya adalah penyebut. Oke, kemudian ada berapa cara tadi cara menyamakan atau membuat pecahan senilai? Ada berapa cara tadi? 2. Yang pertama dengan cara kalikan. Oke, yang kedua? Oke, baiklah. Kalau sudah sekarang hari ini berarti apa yang kita dapatkan pembelajaran hari ini? Kita kan sudah belajar tadi yang banyak kan ya. Nah, berarti hari ini apa yang kita pelajari tadi? Sudah mengetahui konsepnya pecahan. Oke. Jadi dari tayangan video tadi yang Bu Pink sampaikan, berarti kita sudah memahami yang namanya konsep pecahan. Oke, yang kedua, kita tadi pakai apa tadi? Pakai kertas lipat. Nah, dari kertas lipat itu berarti kita bisa apa?
mengetahui pecahan senilai. Jadi kita bisa membuktikan pecahan senilai. Tadi yang kita buktikan apa? 1/2 dengan 2/4. Oke, itu ya. Yang ketiga. Tadi kan Bu Ping sudah ngasih soal-soal. Ya, sudah memberikan LKPD, kemudian kita diskusi. Di situ ada beberapa soal. Gitu. Berarti sudah menyelesaikan soal-soalnya? Sudah. Berarti hari ini kita belajar memecahkan soal tentang apa? Tentang pecahan. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama tadi konsep pecahan, yang kedua dengan kata sifat kita bisa membuktikan pecahan senilai. Yang ketiga adalah memecahkan soal yang berhubungan dengan pecahan. Oke, baik, selanjutnya Bu Ping akan memberikan kertas refleksi. Jadi di sini kalian silahkan menuliskan bagaimanakah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Gitu. Ya, oke. Apakah seneng atau lebih paham atau bagaimana? Ya, jadi silakan kalian tuliskan refleksi pembelajaran hari ini, ya. Bu Ping bagikan. Oke, baik. Silakan dituliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. Oh, belum ya. Oke, silakan dituliskan. Ya? Oh, belum. Oh, belum. Iya, sebentar ya. Oke. Silahkan refleksikan apa yang kita dapat hari ini, pembelajaran kita hari ini. Bluetooth connected. Waiting for connection. Bluetooth connected.
Baik, kalau sudah silahkan ketua kelompoknya mengumpulkan lembar refleksi ke depan. Oke, terima kasih. Baiklah. Oke, untuk materi selanjutnya dibaca di rumah ya. Jadi pada saat pembelajaran berikutnya kalian sudah punya materi yang akan dipelajari ya. Jadi materi selanjutnya adalah tentang penjumlahan pecahan senilai. Oke, baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu biar makin semangat ya. Puping mau tahu lagi semangatnya masih ada nggak ini? Kita tepuk semangat dulu ya, oke? Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita menyanyi dulu. Tahu lagu Gundul-Gundul Pacul? Tahu. Oke, dari mana ya asalnya? Dari mana asalnya? Oke, kita menyanyi ya, oke? Diangkat tangannya ya. Gundul-gundul pacul kemlelengan, nyungi-nyungi wakul kemlelengan, wakul lempang sekali jadi saatan, wakul lempang sekali jadi saatan. Pacul kemlelengan, nyungi-nyungi wakul kemlelengan, wakul lempang sekali jadi saratan, wakul lempang sekali jadi saratan. Gundul-gundul pacul kemlelengan, nyungi-nyungi wakul kemlelengan, wakul lempang sekali jadi saratan, wakul lempang sekali jadi saratan. Pacul kemlelengan, nyungi-nyungi wakul kemlelengan, wakul lempang sekali jadi saratan, wakul lempang sekali jadi saratan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua pembelajaran hari ini ya. Oke, kita ucapkan dulu alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.